Salam saudara, kembali saya Rosi menyapa Anda lewat program Aku dan Dia. Harapan saya, Anda selalu rindu untuk belajar dan mengenal lebih dalam lagi tentang Dia yang adalah Tuhan dan Juru Selamat manusia. Lewat program Aku dan Dia, Anda dapat belajar lebih mengenal Dia. Saat ini program Aku dan Dia akan membahas tentang ketidakberdayaan manusia untuk melepaskan diri dari dosa. Selamat mendengarkan. Aku semakin marah ketika melihat suamiku tertawa karena kejengkelanku melihat taplak mejaku menjadi kotor. Aku sangat jengkel karena taplak meja itu terkena noda oleh getah buah nangka. Suamiku dan anak laki-lakiku memang memakan buah nangka itu dengan sangat hati-hati, tetapi tanpa sengaja piring yang berisi buah nangka yang ada di atas meja itu tersenggol. Akibatnya, salah satu buahnya terjatuh ke atas taplak meja dan meninggalkan noda kecoklatan. Suamiku tertawa karena menurutnya apa yang terjadi itu tepat seperti apa yang dikatakan di dalam pepatah Jawa yang mengatakan, tidak makan nangka, tetapi kena getahnya. Dan memang tepat seperti itulah yang terjadi. Aku sama sekali tidak memakan buah nangka itu. Aku sama sekali tidak memakan nangka itu. Karena biasanya aku akan mengalami masalah pencernaan kalau aku makan buah nangka. Walaupun aku juga suka, tetapi aku memilih untuk tidak memakannya sama sekali. Namun justru aku yang merasa menjadi korban di situ karena getah dari nangka itu justru menempel di taplak meja yang sangat aku sukai. Itulah sebabnya suamiku dengan bercanda mengatakan bahwa kejadian itu tepat seperti pepatah yang disebutkannya. Aku sama sekali tidak memakan sedikit pun dari nangka yang ada, tetapi aku yang justru terkena getahnya. Tetapi bukan hanya karena taplak itu terkena getah saja yang membuat aku jengkel. Tetapi karena aku tahu juga bahwa menghilangkan bekas noda karena getah nangka di telapak meja itu sama sekali tidak mudah. Aku pernah mengalaminya. Sebelumnya, walaupun dari buah yang berbeda dan noda getah dari buah itu masih tetap ada di kain itu. Dan aku tahu bahwa noda getah di telapak meja yang aku suka itu juga akan sangat sulit untuk dibersihkan. Getah dari buah itu memang sangat sulit untuk dihilangkan, namun hal itu hanya sementara. Kalau kain atau taplak meja itu tidak aku pakai lagi, maka aku tidak akan lagi mengingat tentang noda itu. Selain itu, aku masih memiliki beberapa taplak meja yang lain yang tidak terkena noda apapun, sehingga aku bisa dengan mudah menggantikan taplak itu dengan yang baru. Taplak yang terkena getah itu bisa saja aku simpan saja, atau bahkan kalau memang harus, aku bisa memberikannya kepada orang lain yang bisa memanfaatkannya atau bahkan membuangnya. Atau bahkan kalaupun aku memutuskan untuk tetap memakai taplak itu, aku bisa menutupi nodanya dengan sesuatu yang lain, sehingga noda itu akan tersembunyi dan tidak bisa dengan mudah dilihat oleh siapapun. Bahkan aku bisa saja bersikap tidak peduli dan tetap mengenakan taplak meja itu sebagaimana adanya, tanpa peduli bahwa ada noda bekas getah itu. Karena toh dalam beberapa tahun taplak itu pasti akan rusak atau sobek dan tidak bisa lagi dipakai sebagai taplak. Namun bagaimana kalau noda itu berkaitan dengan sesuatu yang tidak bisa aku gantikan? Yaitu noda yang mengotori dan mencemari jiwaku. Aku tidak bisa mengganti jiwaku yang sudah dikotori oleh dosa meski aku sangat menginginkannya. Aku juga tidak bisa menukar jiwaku yang sudah terkena noda kecemaran itu dengan sebuah jiwa yang baru. Namun,
aku juga tidak bisa membersihkan jiwa dan hatiku dari noda-noda kecemaran dan dosa yang mengotorinya. Bahkan seorang rasul seperti Paulus pernah mengatakan di dalam Roma 7 ayat 18 dan 19. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik, sebab kehendak memang ada di dalam aku. Tetapi bukan hal berbuat apa yang baik, sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Ketika aku melihat dosa-dosa di dalam kehidupanku, aku sama sekali tidak merasakan kesenangan. Setiap kali aku mengingat-ingat dosa dan kesalahanku, aku merasakan kesedihan dan penyesalan. Dan kemudian aku bertekad untuk melakukan yang lebih baik. Aku bertekad untuk membulatkan kehendak dan tekadku untuk melakukan apa yang baik dan menyenangkan hati Yesus, sahabat dan Tuhanku yang setia. Tetapi, sebagaimana yang dikatakan oleh Paulus, aku juga merasakan hal yang sama. Bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Aku tidak selalu bisa menyadari kesalahan dan dosaku. Mungkin karena begitu terbiasanya aku dengan dosa-dosa yang aku lakukan. Atau mungkin juga aku menenangkan hati dengan mengatakan kepada diriku sendiri bahwa kesalahan yang aku lakukan tidaklah seberapa jika dibandingkan dengan apa yang orang-orang lain lakukan, yang lebih besar, lebih banyak, dan lebih jahat. Namun aku sadar bahwa hal itu justru semakin menyakitkan hati Yesus, karena sikap itu sangatlah jauh dari kebenaran. Aku melakukan dosa, apapun dosa yang aku lakukan. Dan dosa itu entah aku lakukan sendiri atau bersama-sama dengan semua orang lain di sekitarku, tetaplah dosa. Dosa yang aku lakukan tidaklah menjadi lebih baik atau menjadi berkurang level dosanya, hanya karena semua orang lain di sekitarku juga melakukannya. Aku yakin bahwa sikap ini justru akan lebih menyakitkan bagi Yesus. Karena dengan sikap itu aku menjauhkan diri dari kemungkinan untuk berubah dan meninggalkan dosa itu. Namun, bahkan untuk dosa yang aku sadari sekalipun, aku tidak akan bisa sepenuhnya melepaskan diri dari semua dosa itu. Bahkan dosaku hanya membuahkan lebih banyak lagi dosa. Semakin aku berusaha untuk menutupi dosa dan kesalahanku, maka justru aku akan terjebak kepada dosa-dosa yang lain. Kalau aku mencuri, maka aku akan berusaha menutupinya dengan berbohong. Kemudian, aku akan menambahkannya dengan dosa bersumpah palsu. Dan semua itu didasari oleh keinginan untuk memiliki apa yang sebenarnya bukan milikku. Kemudian, kalau orang yang aku rugikan menegurku, aku bisa saja akan terjatuh kepada dosa karena kemarahan dan bahkan menyakitinya secara fisik. Pokoknya, usahaku untuk menyelesaikan masalah karena dosaku justru akan membuat aku terjatuh ke dalam dosa yang semakin dalam lagi. Bahkan, kalaupun aku bisa berhenti dari sebuah dosa, tidak bisa secara otomatis aku kemudian akan langsung berada dalam hubungan yang semakin baik dengan Yesus, sahabatku yang penuh dengan kesabaran itu. Kalau seandainya aku mendisiplinkan diri sendiri untuk tidak lagi berbohong, tidak berarti aku akan menjadi orang yang lebih suci dan lebih benar. Aku bisa saja berhenti dari berbohong. Tetapi aku akan sangat rentan untuk terjatuh kepada dosa kesombongan karena merasa bahwa aku sanggup dan mampu berhenti dari kebiasaan dosa itu dengan menggunakan kekuatan diriku sendiri. Lalu aku akan mulai merasa diri lebih baik dibandingkan dengan mereka
yang masih berbohong. Dan kemudian aku akan mulai menganggap rendah orang-orang itu. Dan aku akan kehilangan kemampuan untuk mengasihi mereka. Bahkan, aku tidak bisa mengatakan bahwa aku sudah menyenangkan hati Yesus hanya karena aku berhenti melakukan apa yang buruk. Ketika berbicara mengenai bertobat dari dosa, maka yang Yesus kehendaki bagiku bukan hanya berhenti melakukan apa yang buruk, tetapi lebih dari itu, aku harus memulai dengan melakukan apa yang baik. Aku membayangkan pertobatan seperti kalau seseorang sedang berjalan ke arah timur, maka ia harus berhenti dan kemudian berbalik untuk kemudian berjalan ke arah barat. Kalau ia hanya berhenti saja dan tetap menghadap ke arah timur, maka pertobatannya itu belum sepenuhnya. Karena ia masih memelihara kecenderungannya. Kalau ia masih belum berbalik ke arah kebaikan, maka ia tetap masih berdosa sebagaimana yang dikatakan oleh firman Tuhan di dalam Yakobus 4 ayat 17. Jadi, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Semuanya itu membawaku kepada kenyataan bahwa aku tidak akan mungkin bisa menanggalkan noda-noda di dalam kehidupanku dengan menggunakan kekuatanku sendiri. Aku bisa saja berjuang untuk melakukannya, tetapi aku tidak akan bisa menyenangkan hati Yesus dengan mengandalkan kekuatanku sendiri. Aku sangat sadar bahwa aku membutuhkan pertolongan untuk melepaskan diri dari ikatan noda dan kecemaran di dalam diriku. Dan karena aku tahu bahwa tidak ada manusia manapun yang bisa menolongku, karena mereka juga mengalami masalah yang tepat sama dengan yang aku jalani. Karena itu, satu-satunya jalan adalah meminta kepada Yesus, sahabat dan Tuhanku, untuk menolongku melepaskan diri dari dosa. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Terima kasih Anda sudah mengikuti pembahasan kita mengenai ketidakmampuan kita melepaskan diri dari kuasa dosa dengan menggunakan kekuatan dan kemampuan kita sendiri. Kita membutuhkan pertolongan untuk lepas dari kuasa itu. Dan kalau Anda ingin memahami lebih banyak tentang bagaimana cara melepaskan diri dari ikatan dosa dan kebiasaan buruk, atau Anda ingin mengetahui lebih banyak tentang pribadi Yesus, satu-satunya yang sanggup menolong kita, kami siap untuk menjelaskannya secara lebih lanjut untuk menolong Anda lebih mengenal Dia. Atau kalau Anda ingin kami doakan, Anda juga bisa menyampaikan pokok-pokok doa Anda kepada kami dan kami dengan senang hati akan mendoakannya. Anda dapat menghubungi kami lewat SMS atau WhatsApp ke nomor 081 333 777 386. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya.
Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini, atau menghubungi kami di sini.